Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kudu Alami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini saya akan memberikan atau membuat ramuan untuk menguatkan rahim. Bagi ibu-ibu atau saudara-saudari yang mempunyai kandungannya lemah atau rahimnya lemah, bisa menggunakan ramuan yang akan saya buat ini. Pemirsa Kudu Alami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di depan saya ini ada beberapa item atau bahan yang akan direbus. Pertama, 1 sendok kismis, ya. Yang kedua, 4 butir kurma, begitu. Dan 2 gelas air. Mari kita membuat, ya. Yang pertama, kita masukkan dulu airnya. Ya. Kemudian kita nyalakan kompor. Pemirsa Kudu Alami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam perebusan itu ada beberapa hal. Yang pertama, dilihat dulu bahan-bahannya. Apakah bahan herbal itu bersifatnya keras seperti kayu, akar-akaran, batang, atau umbi, atau yang bersifatnya mudah menyebar seperti daun dan biji-bijian. Jika bahannya itu keras seperti akar, ya, kemudian batang dan yang lain sebagainya, maka airnya biarkan mendidih terlebih dahulu, setelah itu kecilkan. Baru dimasukkan bahan yang keras tersebut. Kalau misalkan bahannya yang seperti daun dan biji yang mudah menyebar, airnya mendidih, kemudian langsung dimasukkan, tidak usah dikecilkan apinya. Tunggu sampai 5 sampai 10 menit, seperti itu. Kalau bahannya bercampur, ada yang akar, ada yang batang, ada yang daun, ada yang biji, maka biarkan airnya mendidih terlebih dahulu. Kemudian masukkan yang keras, ya, seperti akar, batang dan yang lain sebagainya. Kecilkan apinya. Setelah itu 5 menit mau diangkat, ya. 5 menit mau diangkat, baru masukkan daun dan bijinya. Itu. Mengapa demikian? Karena yang bahannya keras, apabila airnya atau apabila apinya terus dinyalakan atau besar, maka airnya surut, khasiatnya belum tersebar karena memang perlu waktu. Maka dari itu disiasati, apinya kecilkan dulu, ya, biar airnya tidak surut, tetapi dengan panas yang dimiliki air tersebut membuat bahan yang dari akar yang keras-keras itu khasiatnya keluar, seperti itu, ya. Jadi itu dalam merebus herbal, ya. Jadi harus ada ilmu dan tata caranya. Begitu juga ketika merebus herbal untuk mengobati bagian atas sakit kepala, dada sesak, pundak sakit, maka itu cukup 5 sampai 10 menit. Ya. Kalau bagian tengah, perut, ya, ulu hati dan yang lain sebagainya, bagian tengah, maka 5 sampai 15 menit. Ya. Kalau bagian bawah, ya, maka lebih dalam lagi, atau lebih lama lagi, bisa 30 menit. Ya, tergantung air yang kita gunakan. Misalkan 4 gelas air, ya, bisa menjadi 2 gelas. Itu bisa membutuhkan, ya, 30 menit sampai 45 menit untuk bagian atau mengobati bagian bawah. Ya, itu tata cara dalam mengobati. Ya, jangan sampai, ya, ketika air mendidih, ya, kemudian daun-daun itu kita masukkan, kemudian kita biarkan selama, ya, 30 menit. Ya, kalau jadi nanti khasiatnya atau obatnya itu, ya, jadi malah bukan jadi
obat, malah nanti yang merebusnya jadi ampas begitu ya. Pemirsa kudu alami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya rahim ini adalah organ yang istimewa yang Allah berikan khusus untuk wanita ya. Maka aneh kalau ada pria yang menjadi wanita-wanita ya. Bolehlah make up boleh ditempel kepada laki-laki sehingga laki-laki menjadi cantik. Bahkan buah dada pun bisa ya, di reka-reka ya, laki-laki di reka-reka mempunyai buah dada. Tetapi rahim tidak bisa. Wallahi rahim tidak bisa. Itu hanya khusus untuk wanita. Ya, untuk wanita. Maka aneh kalau ada laki-laki suka laki-laki. Ada laki-laki yang berperilaku wanita ya. Tetap saja dia laki-laki. Dia tidak punya rahim. Rahim itu khusus untuk wanita. Cirinya wanita adalah rahim, memiliki rahim. Meskipun rahimnya diangkat, sebelumnya kan dia punya rahim. Begitu ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, faja'alnahu fi qararin makin. Ya. Allah jadikan air yang hina itu, alam nakhluqukum min ma'in mahin faja'alnahu fi qararin mahin. Fi qararin makin, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya menciptakan manusia dari air yang hina, kemudian air yang hina itu diberi tempat yang namanya qararin makin, tempat yang kokoh. Apa itu? Rahim. Ya, rahim ini adalah tempat yang kokoh. Fitrah rahim adalah tempatnya kokoh. Adapun ketika ada gangguan ya membuat rahim ini lemah, ya, maka ini ada beberapa sebab. Tapi sebelumnya kita lihat dulu airnya sudah mendidih, ya. Kemudian kita kecilkan, ya. Kita masukkan, ya. Ini juga kita kupas terlebih dahulu. Setelah bahan-bahannya sudah dimasukkan, ya, seperti itu, ya, kita tunggu 5 sampai 10 menit begitu. Dan airnya apinya jangan lupa dikecilkan begitu. Tadi kita memasukkan kurma, ya. Jangan lupa kurma pun bijinya bagus ya. Ini biji kurma, ya. Pemirsa kudu alami di rumah, ya. Bijinya jangan dibuang, bisa dikeringkan, kemudian ditumbuk, ya. Diminum 1,5 sendok makan atau 1 sendok teh, ya, untuk memberikan kekuatan kepada jantung, ya. Ini bagus untuk kekuatan jantung, begitu. Itu tentang sekilas rahim. Oh iya, saya lupa bahwasanya kekuatan rahim itu ada pada kekuatan limpa. Kalau limpanya kuat, insya Allah rahimnya pun kuat. Kelemahan rahim itu ada 2 sebab. Bisa jadi karena pola hidupnya waktu remaja, makan sembarangan seperti itu, ya, tidurnya malam terus, atau bisa jadi pola pikir, emosinya tidak stabil, cepat marah, gitu kan, gampang marah, baperan, dan yang lain sebagainya. Setiap orang mempunyai masalah sendiri-sendiri. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan warning, sudah memberikan tata cara bagaimana memanage diri kita. Apa itu? Zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira ini sudah matang, ya, kita angkat, matikan apinya, kemudian kita bismillah. Nah, ini ya sudah jadi, ya, kita taruh di mangkok, ya, dijadikan sup saja, ya, buat hidangan istrinya, ya.
mungkin bapak-bapaknya tidak usah ikut ya, ini khusus untuk istri saja. Begitu. Sudah cukup. Ampasnya itu bisa ditaruh di sini dan dimakan. Airnya diminum, ampasnya pun dimakan. Itu seperti sup kurma dan kismis untuk menguatkan rahim. Saya kira cukup sekian. Semoga bermanfaat. Kita bertemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.